Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala habibina wa syafi'ina rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wattaba'a hudah wa ba'd. Allahumma akhrijna min dhulumatil waham wa akrimna bin nuril faham waftah alaina bin ma'rifatil ilm wassahil akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa ba'd. Insyaallah malam hari ini dalam 1 jam ke depan kita akan mengkaji satu tema yang sangat penting dan ini wajib. Saya ulangi, ini hukumnya wajib diketahui oleh semua muslim yang baligh, yang aqil, yang dewasa, berakal sehat, wajib mengetahui apa yang akan kita sampaikan ini. Tentu nggak semuanya, karena ada rincian-rincian, ya cukup orang-orang tertentu aja yang tahu. Kenapa saya katakan wajib? Karena agama kita didasarkan pada keyakinan yang satu ini. Keyakinan bahwa la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, atau yang kita kenal dengan ajaran tauhid, ajaran keesaan. Kenapa kita perlu mengetahui ini? Alasan lainnya adalah Islam mengajarkan konsep keesaan yang sangat ketat, yang berbeda dengan tradisi umat agama lain, dan kita akan melihat itu nanti supaya kita tahu sebagai muslim ini apa yang menjadikan keyakinan kita itu, kalau bahasa akademisnya, distinktif, berbeda dengan saudara-saudara kita dari agama yang lain. Al-Quranul Karim datang dengan ajaran tauhid di tengah masyarakat yang menyembah sesembahan selain Tuhan, ajaran politeis, meyakini Tuhan itu banyak, dan mereka terheran-heran dengan ajaran itu, dengan ajaran tauhid ini. Aja'alal alihata ilaha wahida inna hadza la syai'un ujab, kata Al-Quran. Al-Quran merekam perkataan orang-orang musyrik. Apakah Muhammad, maksudnya Nabi Muhammad ya, tentu mereka menyebutnya Muhammad. Kalau kita menyebutnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apakah Nabi Muhammad itu ingin menjadikan Tuhan-Tuhan yang banyak sebagai Tuhan yang satu saja? Inna hadza la syai'un ujab. Oh, ini aneh sekali. Aneh bagi mereka. Sebagaimana aneh, Pak, kalau sekarang kita setelah meluasnya ajaran tauhid, datang orang mengajarkan kesyirikan, kita akan merasa aneh dengan ajaran itu. Nabi Muhammad datang dengan ajaran tauhid di tengah masyarakat seperti itu. Jadi ajaran tauhid itu kalau kita baca sesuai dengan konteks sejarahnya, itu ajaran yang revolusioner sekali. Mengubah tatanan paradigma berpikir masyarakat Arab ketika itu. Kita tahu Allah itu satu, Allah itu esa. Tapi maksudnya apa Allah itu esa? Nah ini akan menjadi tema diskusi dan pembahasan kita malam hari ini. Allah itu esa dalam apanya, dan apa hal-hal yang kadang-kadang lupa dari pengetahuan kita sebagai muslim. Saya akan mulai dengan pembahasan yang mudah, tapi ke depan makin kesini akan ada pembahasan yang agak rumit. Mohon disaksikan, disimak dengan seksama. Kalau ada yang tidak paham silahkan ditanyakan. Allah itu esa, Allah itu satu, maksudnya Allah itu tidak berbilang. Dari zatnya, kita mulai dari zat terlebih dulu. Oke, muncul pertanyaan di sini. Kenapa Tuhannya orang Islam itu disebut sebagai zat? Maksudnya apa itu zat, Ustaz? Saya berikan penjelasan yang gampang. Zat itu artinya sesuatu yang memiliki sifat. Jadi Tuhan yang kita yakini ini bukan sebatas makna, tapi dia adalah sesuatu yang memiliki sifat. Jadi kalau disebut zat dalam ilmu akidah namanya sesuatu yang memiliki sifat. Tentu kita bisa katakan meja ini juga zat. Saya juga adalah sosok sebuah yang bisa disebut sebagai zat. Handphone, kamera, ini adalah zat karena memiliki sifat-sifat. Sesuatu yang memiliki sifat itu namanya zat. Tapi zat Allah tidak diserupai oleh sairuz zawat, oleh semua zat dari makhluknya. Jadi zat Allah berbeda dengan zat makhluknya. Itu
makna ketauhidan atau keesaan zat yang pertama, bahwa zat Allah tidak diserupai oleh makhluk. Dan semua yang saya sampaikan ini Pak, ada dalil dari Al-Qur'anul Karim. Jadi akidah Islam itu yang menjadi keunikannya apa? Selalu punya landasan melalui wahyu atau teks suci, yaitu Al-Qur'anul Karim, dan selalu memiliki landasan dari rasio. Sebenarnya kalau kita timbang dengan rasio kita Pak, mana doktrin yang lebih masuk akal sebetulnya? Tuhan banyak apa Tuhan satu? Coba kalau kita timbang-timbang. Kalau Tuhan itu ada banyak, kira-kira bagaimana keteraturan alam semesta ini terjadi? Gampang, susah. Kita bayangkan, Tuhan yang satu pengen ada orang ahli maksiat, Tuhan yang satu nggak mau. Itu gimana nanti? Oh, ternyata terwujudlah ada orang yang ahli maksiat. Berarti kehendak Tuhan yang nggak mau ada ahli maksiat, nggak jadi Tuhan lagi dong. Karena kehendaknya tidak terwujud kan? Jadi lemah akhirnya. Oke, kalau bersekongkol sekarang. Ada dua Tuhan bersekongkol, bersepakat untuk menciptakan sesuatu. Katakan menciptakan dunia ini, separuh Tuhan yang A, separuh Tuhan yang B. Apa konsekuensinya? Konsekuensinya kekuasaan Tuhan itu jadi nggak mutlak. Dia hanya menguasai sebagian tapi tidak sebagian yang lain tuh. Banyak alasan rasional, alasan logis disampaikan oleh para ulama yang menyimpulkan bahwa menyatakan Tuhan itu satu jauh lebih masuk akal ketimbang meyakini Tuhan yang banyak. Jadi secara logis diafirmasi, secara tekstual wa ilahukum ilahu wahid. La ilaha illahu ar-rahmanur rahim. Qul huwallahu ahad. Ada wahid, ada ahad dalam Al-Quran. Menarik. Wahid bimana annahu la yata'addad. Makna Allah wahid maksudnya Allah tidak berbilang. Tapi ahad. Ma makna ahad? Di antara makna ahad, ahad yani la yatajazza. Tidak terdiri dari bagian-bagian. Tadi saya bilang tauhid atau keesaan Allah dari sisi zat maksudnya tidak ada zat makhluk yang menyerupai Allah Subhanahu wa taala. Mana dalilnya Ustaz? Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Di ayat Qur'aniyah. Itu ayat Al-Qur'an yang menyatakan tidak ada yang semisal dengan Allah. Berarti zat Allah tidak diserupai oleh makhluk. Kemudian makna yang kedua, zat Allah tidak tersusun dari bagian-bagian. Mana ayatnya Ustaz? Qul huwallahu ahad. Allahus samad, lam yalid wa lam yulad ila akhirih. Di antara makna ahad la yatajazza, tidak terdiri dari bagian-bagian. Makanya dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah mustahil aqlan wa naqlan. Baik secara nakal, baik secara akal, mustahil Allah itu punya tangan, anggota tubuh, punya kaki, punya mata, punya kepala, punya jisim. Seperti halnya makhluk. Itu akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah sepanjang zaman. Muncul aliran-aliran yang kemudian meyakini Tuhan itu punya tangan, tangannya nggak seperti tangan kita. Tuhan itu turun, turunnya nggak seperti kita. Tuhan itu duduk, duduknya tidak seperti kita. Hadza mukhalif liman haj ahli sunnah wal jamaah. Itu berbeda. Itu bertentangan dengan ajaran ahli sunnah wal jamaah. Bapak cek, saya mengatakan begini karena saya belajar. Ana daris di ilmil aqaid, saya belajar aqwalus salaf. Perkataan ulama salafus soleh, perkataan sahabat, imam madzahibil arba'ah, imam yang 4. Sampai ada kitab itu menulis akidahnya imam yang 4, Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad, Imam Malik. Gak ada satupun yang meyakini Allah Subhanahu wa ta'ala itu punya tangan, tapi tangannya gak seperti tangan kita, bimakna anggota tubuh. Gak ada. Yang mengatakan Allah itu yajlis alal arsh. Julusan la kajulusina. Gak ada itu. Allah duduk di atas arsh, duduk. Tidak ada. Minas salafus soleh tidak ada. Yang ada apa? Allah munazzah 'anil makaniyya waz zamaniyya la yahwihi makan wa la yataqayyad bi zaman. Itu akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Tidak terikat dengan waktu, tidak terikat dengan tempat, dia ada dengan dirinya sendiri. Karena kalau dia bertempat dan duduk, dia butuh kepada tempatnya dan kebutuhan bertentangan dengan ketuhanan, dengan keesaan. Jadi esa dalam zat maksudnya tidak zat Allah tidak diserupai oleh makhluk dan zat Allah tidak terdiri dari bagian-bagian. Saya sudah menyertakan. Oke, sekarang tadi saya sudah menyertakan dalil Al-Qur'annya. Ayo dalil rasionalnya bagaimana Ustaz? Allah tidak terdiri dari bagian-bagian. Bapak lihat. Tasbih ini punya bagian-bagiannya. Satu kesatuan tasbih ada bagian-bagian yang menyusunnya. Di mana-mana Pak, menurut logika sehat ini. Kalau ada sesuatu terdiri dari bagian-bagian, atau jangan jauh-jauh kita lah sekarang. Saya punya tangan, punya kaki. Sesuatu yang tersusun dari bagian-bagian itu pasti butuh kepada bagiannya, betul nggak? Ya iya dong.
Karena kalau bagian-bagian ini hilang, hilanglah sudah diri saya, betul nggak? Tasbih ini kalau saya copot satu, copot dua, ya hilanglah tasbih sudah, betul kan? Allah Subhanahu wa taala kalau kita katakan terdiri dari bagian-bagian, berarti dia butuh kepada bagian yang menyusun dirinya, dan kebutuhan adalah cerminan dari kekurangan, dan kekurangan mustahil berlaku bagi Allah Subhanahu wa taala. Tuh lihat. Secara rasio, secara nakal, secara wahyu ada Al-Qur'an, dalil Al-Qur'annya, secara rasio juga diakui. Satu. Yang kedua, tauhid sifat. Di mana-mana kalau ada sesuatu disebut zat, pasti dia memiliki sifat. Karena arti dari zat itu sendiri adalah sesuatu yang memiliki sifat. Kalau Allah disebut zat dan zatnya esa, konsekuensi logisnya berarti sifatnya juga esa. Sifat Allah juga esa, kan sama-sama beriringan, Pak. Maksudnya saling berkaitan. Di mana ada zat, yaitu ada sifat. Jadi Allah Subhanahu wa taala yang kita yakini itu bukan hanya sebatas zat, tapi dia memiliki sifat. Dia punya kekuasaan, punya pengetahuan, punya penglihatan. Penglihatannya tidak seperti kita, tapi ya dia punya pendengaran, dia punya pengetahuan, dia punya kehendak, dan seterusnya. Sifat Allah esa. Taib. Maknanya apa itu? Sifat Allah esa maksudnya. Sifat Allah tidak diserupai oleh sifatnya makhluk. Allah punya kasih sayang, makhluk juga punya kasih sayang. Allah punya kuasa, makhluk juga punya kuasa. Tapi kita tidak pernah bisa dan tidak akan pernah bisa menyamakan kuasa Tuhan dengan kuasa makhluk. Kuasa makhluk itu terbatas, kuasa Tuhan tidak terbatas. Kuasa makhluk itu ada dari ketiadaan, kuasa Tuhan ada dan tidak didahului oleh ketiadaan. Pengetahuan Tuhan, pengetahuan makhluk. Allah mengetahui, makhluk juga mengetahui. Tapi apakah sama pengetahuan Tuhan dengan pengetahuan makhluk? Pengetahuan Allah mencakup segala sesuatu. Pengetahuan kita hanya menyangkut sebagian kecil dari ciptaannya saja. Betul tidak, Pak? Itu maksudnya esa dalam sifat. Sifat Allah tidak diserupai oleh sifatnya makhluk. Makna yang satu. Makna yang kedua, sifat Allah yang banyak itu, jadi gini, esa dalam sifat tidak menafikan bahwa sifat Allah itu banyak. Ada kuasa, ada pengetahuan, ada kehendak, ada pendengaran, ada penglihatan, tapi zatnya satu. Mungkin ada orang yang mungkin susah memahami. Kok bisa Ustadz zatnya satu, sifatnya banyak, itu gimana maksudnya? Saya sering kasih permisalan, Pak. Ini permisalan untuk memudahkan aja. Bukan untuk menyamakan Tuhan dengan makhluk. Bapak, saya ini, kalau kita cek diri kita, zat kita ini kan satu, Pak. Sekali lagi saya menyatakan dan memberikan permisalan ini bukan menyamakan Allah dengan kita. Tapi untuk mendekatkan pemahaman. Kita mengatakan zat Allah itu satu, tapi sifatnya banyak. Nah, sifatnya yang banyak ini Allah esa di masing-masing sifatnya. Allah punya kuasa, kuasanya esa. Esa dengan kuasanya, dia esa dengan pengetahuannya, esa dengan pendengarannya, esa dengan kehendaknya, esa dengan segala sifatnya. Jadi mustahil ada dua kuasa Tuhan. Atau tiga kehendak Tuhan. Tiga sifat kehendak. Atau ada empat pengetahuan Tuhan sebagai sifat. Mustahil. Allah itu esa dengan masing-masing sifatnya. Jadi kalau dia berkuasa, kuasanya itu esa, gak berbilang kuasanya. Gak mungkin ada dua kuasa, tiga. Yang dikuasainya banyak, iya, tapi sifat kuasanya esa. Nah, saya kembali kepada permisalan, bagaimana Anda menjelaskan Tuhan itu esa dengan zatnya, sifatnya banyak. Sebenarnya itu gampang sekali, Pak. Kita itu, kalau kita tengok diri kita, sekarang misalnya Bapak yang namanya Fulan, katakanlah Ahmad namanya. Ahmad itu punya akhlak, dia punya kejujuran. Dia punya rasa cinta, dia punya sopan santun, dia orangnya dermawan. Tuh sifat Ahmad ini banyak sekali. Tapi kalau kita tanya, banyaknya sifat yang dimiliki oleh Ahmad itu mencederai kesatuan diri Ahmad atau enggak? Enggak kan sebenarnya. Ahmadnya satu. Maksudnya diri Ahmad itu satu. Dengan segala sifat yang dimilikinya. Karena sifat itu hanya sebatas makna yang berada pada diri Ahmad itu. Zatnya satu. Jadi sebagai sebuah diri, Ahmad itu satu, gak bisa banyak. Sifat dia banyak dan banyaknya sifat tidak mencederai kesatuan zat. Justru begini, Pak. Oke sekarang Ustadz, kalau bagi saya gak begitu. Sifat Allah itu yang gak bisa banyak. Terus gimana dong? Sifat Allah itu misalnya dia menyebutkan beberapa sifat aja, gak banyak. Sifat Allah itu esa misalnya. Esa dalam arti cuma satu doang. Tahu gak apa resikonya, Pak? Berarti kalau begitu Tuhan yang Anda sembah itu punya banyak kekurangan, ya gak? Katakan misalnya orang mengatakan enggak, sifat Allah itu kuasa aja misalnya. Terus bagaimana dengan pengetahuannya? Berarti Tuhan enggak tahu dong.
Bagaimana dengan pendengarannya? Dia nggak mendengar dong. Bagaimana dengan penglihatannya? Kalau orang hanya meyakini satu sifat Tuhan saja, berarti Tuhan yang dia sembah itu Tuhan yang kurang, betul tidak? Otomatis Tuhan yang sempurna harus memiliki semua sifat kesempurnaan, semua sifat keagungan, semua sifat keindahan, semuanya. Jadi salah kalau ada orang berpandangan Ahlus Sunnah mengajarkan sifat 20 dalam arti membatasi sifat 20 dalam yaqul bihi ahad. Itu tidak pernah dikatakan oleh siapapun. Yang benar Pak, wajib bagi Allah Ta'ala semua sifat keindahan, keagungan, dan kesempurnaan. Karena kalau kita hanya menetapkan satu atau beberapa sifat doang, berarti Tuhan yang kita sembah itu Tuhan yang kurang. Dan sosok yang kurang gak mungkin jadi Tuhan. Tapi banyaknya sifat tidak mencederai keesaan zat. Bapak tahu bedanya apa Pak? Keyakinan yang begini nih dengan keyakinan saudara kita dari agama Kristen misalnya. Sebagai perbandingan ya. Karena bagaimanapun dalam ajaran Islam, walau kita menolak keyakinan orang lain, kita tetap diminta untuk berhubungan secara harmonis dengan siapapun. Hatta walau kana mulhidan. Hatta kalaupun dia ateis, kalau dia berdamai dengan kita wajib berdamai dengan dia. Ajaran Islam. Keyakinan menolak, dalam hubungan sosial kita diminta berhubungan secara harmonis. Saudara kita dari agama Kristen meyakini Tuhan itu satu, tapi dengan 3 hipotesis, dengan 3 oknum, 3 hipotesis, Bapa, Anak, Roh Kudus. Dan Bapak kalau tanya mereka, yang Anda sebut sebagai Bapa itu Tuhan atau bukan? Mereka akan menyebut Tuhan, betul tidak? Yang Anda sebut sebagai Anak, the Son of God, maksudnya Yesus ya, itu disebut sebagai Tuhan atau tidak? Ya, mereka menyebutnya sebagai Tuhan. Jadi Yesus itu jelmaan dari firman Tuhan. Dalam keyakinan orang Kristen, Yesus, Nabi Isa alaihissalam, itulah penjelmaan dari firman Allah yang azali. Dan mereka, karena dia adalah jelmaan dari firman Allah, maka dia adalah Tuhan. Ada namanya Holy Spirit, ada Roh Kudus. Mereka yakini sebagai Tuhan atau bukan? Ya, dia adalah Tuhan. Tapi meskipun demikian mereka mengatakan Tuhannya tetap satu. Mereka meyakini Tuhan satu dengan 3 pribadi. Bedanya dengan agama Islam apa? Yang kita sebut sebagai sifat kuasa, sifat kehendak, sifat pengetahuan, sifat pendengaran itu enggak kita sebut sebagai Tuhan yang berpisah Pak. Bukan. Itu hanya sifat-sifat yang dimiliki oleh Tuhan. Jadi Bapak kalau dikasih pertanyaan, sifat kuasa Tuhan itu Tuhan atau bukan? Jawabannya nggak bisa mengatakan sifat kuasa Tuhan adalah Tuhan. Yang benar adalah sifat kuasa Tuhan sesuatu yang dimiliki oleh Tuhan. Isi sifat Tuhan itu beda dengan Tuhan. Maksudnya Tuhan itu adalah zat plus sifat, gitu ya. Artinya Allah Subhanahu wa taala itu adalah zat yang maha kuasa, tidak bergantung kepada makhluknya, dan dia memiliki seluruh sifat kesempurnaan, keindahan, dan keagungan. Semuanya dia miliki. Nah, sementara orang Kristen meyakini Tuhan tuh dipartisi gitu loh. Dan masing-masing partnya ini, hipotesis ini disebut sebagai Tuhan. Kalau orang Islam nggak mengatakan Tuhan ada 3. Tuhan itu ya satu. Dan semua sifat-sifat yang Allah miliki itu nggak disebut sebagai Tuhan. Itu adalah sesuatu yang dimiliki oleh Tuhan. Sama kayak gini Pak. Bapak sekarang bisa contoh ya. Ada orang namanya Ahmad dan dia dermawan. Punya sifat namanya dermawan. Saya mau nanya. Bisa nggak Bapak menyebut dermawan itu adalah Ahmad? Bisa nggak? Nggak bisa dong. Dermawan itu sifat yang dimiliki oleh Ahmad, bukan Ahmad itu sendiri kan? Ahmad itu adalah zat yang memiliki banyak sifat. Di antaranya sifat dermawan, betul tidak Pak? Jadi yang benar dermawan itu sifat, salah satu sifat yang dimiliki sama Ahmad, bukan Ahmad itu sendiri kan? Nah, sifat kuasa, sifat kehendak, sifat pengetahuan itu adalah sesuatu yang dimiliki oleh Allah, bukan Allah itu sendiri. Karena Allah itu adalah zat yang memiliki semua keagungan, kesempurnaan, dan keindahan sifat. Kalau disebut kuasa Allah, Allah atau bukan? Dia bukan Allah, tapi dia adalah sesuatu yang dimiliki oleh Allah. Tuh lihat, orang Kristen mengatakan Nabi Isa alaihissalam cermin apa? Jelmaan dari firman ilahi. Disebut sebagai Tuhan. Nabi Isa adalah Tuhan, Roh Kudus adalah Tuhan, Tuhan Bapa juga adalah Tuhan. Tuh bedanya Pak. Makanya ini saya menjawab kritikan sebagian orang. Orang Kristen Tuhannya cuma 3 doang. Orang Islam Tuhan sampai 20 katanya. Enggak, salah. 20 itu bukan Tuhan, itu sifat Tuhan. Sesuatu yang dimiliki oleh Tuhan,
Karena kenapa? Karena Tuhan yang maha sempurna harus memiliki banyak sifat. Kalau dia hanya memiliki sebagian sifat, tidak memiliki sebagian yang lain, dia bukan Tuhan yang sempurna. Kalau begitu, lihat konsep ketuhanan dalam Islam harus kita pahami. Itu bedanya kita dengan tradisi ketuhanan dalam agama lain. Baik, jadi esa dalam sifat maksudnya apa? Esa dalam sifat artinya sifat Allah tidak diserupai oleh makhluk. Allah punya kuasa, kuasanya tidak diserupai oleh kuasa makhluk. Allah punya kasih sayang tidak diserupai oleh makhluk, dan seterusnya. Makna yang kedua, di masing-masing sifatnya Allah itu esa. Allah esa dengan kuasanya, Allah esa dengan kehendaknya, Allah esa dengan pengetahuannya, Allah esa dengan pendengarannya, dengan penglihatannya, dengan semua sifat yang dimilikinya. Gak bisa kita mengatakan Allah punya 2 kuasa. Salah. Allah punya 3 kehendak, Allah punya 4 pengetahuan. Salah. Yang benar Allah esa dengan masing-masing sifatnya. Itu esa dalam sifat maksudnya. Sudah konsekuensi. Kalau esa dalam zat, otomatis esa dalam sifat. Begitu Pak. Karena zat dan sifat saling terkait satu sama lain. Itu ya. Esa dalam zat, esa dalam sifat maksudnya itu. Nah terakhir ini Pak. Ini yang paling penting. Yang ketiga ini yang jarang-jarang saya kira diketahui oleh orang-orang muslim. Allah Subhanahu wa taala esa, tadi sudah kita katakan esa dalam zat, dalam sifat. Yang ketiga esa dalam perbuatan. Maksudnya apa esa dalam perbuatan? Kesimpulannya Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan segala-galanya. Semua perbuatan makhluk yang Bapak lakukan, yang saya lakukan, yang dilakukan oleh orang taat, oleh ahli maksiat, oleh orang zalim, oleh orang yang berlaku adil, semua perbuatan makhluk itu ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Oke. Saya pasti itu sudah menduga ada orang yang punya anggapan, bagaimana Ustaz? Kok bisa? Tuhan yang menciptakan kezaliman, penjajahan, kemaksiatan. Ada orang yang berjualan khamar, narkoba, itu Tuhan yang menciptakan? Ya. Kok bisa? Kan nanti dia minta pertanggungjawaban di akhirat. Kok bisa? Lihat Pak. Mari kita ikuti logikanya secara perlahan-lahan. Bapak kalau seandainya meyakini Allah itu menciptakan yang baik doang. Misalnya ya, Allah hanya menciptakan keadilan, kemakmuran, kesejahteraan, ketenangan, kebahagiaan. Urusan kesesatan, kesengsaraan, kemiskinan, kezaliman bukan ciptaan Tuhan. Oke. Tahu resikonya apa Pak? Apa konsekuensinya? Konsekuensinya kalau Tuhan hanya menghendaki yang baik aja, yang buruknya nggak dia kehendaki, dan sesuatu yang buruk ini dikehendaki oleh siapa Pak? Oleh iblis kan? Kan iblis pengen tuh manusia terjatuh dalam keburukan, benar nggak Pak? Orang-orang jahat, dibaliknya kan ada hawa nafsunya yang mendorong dia berbuat jahat, juga ada bisikan iblis ya nggak? Iblis menghendaki keburukan, Tuhan tidak menghendaki keburukan. Apa konsekuensinya apa Pak? Berarti kalau begitu kuasa makhluk yang namanya iblis lebih, coba bayangkan Pak, konsekuensinya apa? Bisa mengalahkan kuasa Tuhan kalau begitu, betul nggak? Tuhan tidak berkuasa dan berkehendak untuk kebaikan, iblis berkuasa dan berkehendak. Kalau begitu kuasa Tuhan dikalahkan oleh kuasa iblis dong, betul nggak? Kalau kuasa dan kehendak Allah itu hanya berkaitan yang baik doang, konsekuensinya kehendak makhluk dan kuasanya berarti bisa mengalahkan kuasa ilahi, ya enggak? Masa ada sesuatu di dunia ini tidak dikehendaki oleh penciptanya? Gimana ceritanya itu? Tuhan seperti apa yang seperti itu? Tuhan tidak bisa menghendaki keburukan yang terjadi di alam yang dia ciptakan. Ada mustahil. Mustahil itu. Itu Tuhan yang memiliki kekurangan. Karena Allah itu maha sempurna, dia pencipta segala-galanya, khaliq likulli syai'. Maka konsekuensinya kebaikan, keburukan, kejahatan, keadilan, kezaliman, semuanya Allah yang menciptakan. Tapi, nah ada tapinya ini yang paling penting. Tapi dalam proses terlahirnya perbuatan itu ada peranan dari pilihan manusia. Orang yang ngedar narkoba itu Pak, kalau kita tanya, dia tuh bisa milih sebenarnya. Bisa berbuat, bisa tidak berbuat, betul nggak Pak? Tapi kalau kita tanya, yang menciptakan secara hakiki semua perbuatan makhluk, jawabannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Barangkali saya dikira mengarang-arang akidah yang tidak sesuai dengan akidah Islam. Mari sekarang kita baca petikan dari kitab Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Imam Abu Hamid Al-Ghazali, di pertemuan yang lalu saya mengutip penjelasan Imam Abu Hamid yang relevan dengan momen tertentu ya. Waktu itu kita di hari buruh, jadi saya sengaja
menyajikan penjelasan beliau yang relevan untuk menyemangati para pekerja. Sekarang saya akan membacakan kutipan penjelasan beliau yang mendukung apa yang tadi kita jelaskan itu. Bahwa tauhidul af'al, mengesahkan Allah dalam perbuatannya, maksudnya apa? Semua perbuatan yang terlahir dan terjadi di alam semesta ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Tahu nggak Pak pentingnya apa punya keyakinan begini? Orang pada akhirnya kalau tahu dan sadar bahwa semua yang terjadi itu adalah kehendak dan ciptaan ilahi, pada akhirnya dia akan senantiasa bergantung kepada Tuhannya. Ya kan? Keuntungan, kerugian yang kita alami dalam hidup, semuanya Allah yang pengen. Memang ada peranan kita sebagai manusia, tapi pada akhirnya keimanan yang jujur mengharuskan kita kembali kepada pencipta yang segala-galanya itu, Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang tuh gak gampang protes dengan kenyataan hidup, Pak. Kalau orang meyakini semuanya Allah yang menciptakan, gak gampang protes. Kenapa harus ada begini, kenapa harus ada begitu? Allah yang menghendaki itu. Meskipun dalam proses terlahirnya ada peranan kehendak manusia. Kata Imam Abu Hamid Al-Ghazali di halaman 343 di kitab Qawaidul Aqaid, itu satu kitab tersendiri sebetulnya, Qawaidul Aqaid, dicantumkan dalam kitab Ihya Ulumuddin. Kata Imam Abu Hamid, wa annahu subhanahu wa ta'ala la mawjuda siwa illa wa huwa hadisun bi fi'lihi. Tidak ada sesuatu yang berwujud selainnya, semuanya makhluk, si iblis, malaikat, manusia dengan seluruh perbuatannya, illa wa huwa hadisun bi fi'li, kecuali semuanya terjadi karena perbuatannya. Itu perbuatan Allah hakikatnya ya Pak, hakikatnya. Cuman kan kalau sekarang kita nangkap koruptor, nangkap penjahat, terus dia bilang ini kan perbuatan Tuhan, nggak bisa begitu. Karena kenyataannya Anda yang memilih itu. Jangan dicampurkan dua hal yang berkaitan dengan dimensi berbeda. Kehendak Allah itu menyangkut sesuatu yang gaib, Pak. Betul nggak? Kehendak koruptor yang pengen korupsi itu sesuatu yang nyata. Dia dihukum dengan kenyataan itu, gitu loh. Paham nggak? Bukan karena dengan alasan, tapi kan Allah yang menciptakan. Secara hakikatnya. Tapi karena kenyataannya dia memilih perbuatan itu secara bebas, dia memilih itu, dia memilih untuk berbuat jahat, maka dia bertanggung jawab dan harus bertanggung jawab. Jadi kita nggak bicara soal itu ya, jangan dicampur adukan. Jangan dicampur adukan antara pembahasan akidah, kuasa, kehendak Allah yang bersifat gaib. Karena kita nggak pernah tahu kan kehendak Allah yang sesungguhnya buat kita itu apa. Dengan kenyataan bahwa fulan dan fulan berbuat maksiat, berbuat taat. Yang ini diberikan ganjaran, ini diberikan siksaan. Semuanya bebas dan bisa memilih. Wa faidun min adlihi. Nah kemudian di halaman yang lain Imam Abu Hamid Al-Ghazali juga menyebutkan ketika membahas tauhidul af'al, keesaan Allah dalam perbuatannya, kata beliau, al-aslul awal, prinsip yang pertama, al-ilmu bi anna kulla hadisin fil alam fahuwa fi'luh. Semua sesuatu yang terjadi di alam semesta, termasuk perbuatan kita, itu adalah perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya tauhidul af'al. Mengesahkan Allah dalam perbuatannya itu maksudnya meyakini semua kejadian dan perbuatan makhluk itu ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Karena sekali lagi kalau kita menyebutkan enggak ini ciptaan manusia, ciptaan Tuhan yang baik-baik doang, berarti Tuhan kamu enggak menguasai keburukan dong kalau begitu. Hanya menguasai sebagian alam doang, enggak mutlak dong kekuasaannya ketika itu. Betul tidak, Pak? Akidah Ahlussunnah wal Jamaah meyakini Allah yang sempurna. Dia menciptakan kebaikan, dia menciptakan keburukan. Di Asmaul Husna seperti itu diajarin, Pak. Huwan nafi wa huwad dar. Allah yang berikan manfaat, Allah yang berikan bahaya. Wa huwal hadi wa huwal mudil. Allah memberikan hidayah, Allah memberikan kesesatan. Allah memberi hidayah kepada orang yang mau hidayah, Allah memberi kesesatan kepada orang yang mau kesesatan. Adil kan? Ada orang-orang, Pak, di dunia ini enggak mau hidayah mereka itu. Pengennya sesat. Ya sama Allah dikasih kesesatan itu. Di antara asma'nya Al-Mudil, Al-Hadi. Allah yang menghidupkan, Al-Muhyi, Allah juga yang mematikan, Al-Mumit. Karena kalau Allah menghidupkan doang, gak mematikan, berarti gak sempurna Tuhannya. Lihat. Jadi keyakinan yang menyebut Allah pencipta segala perbuatan itu adalah konsekuensi dari keyakinan Allah yang maha sempurna. Bahwa Allah itu maha sempurna. Kekuasaannya bersifat mutlak, kehendaknya bersifat mutlak. La khaliqa lahu siwa. Tidak ada pencipta selain Allah. Beda, nanti ada aliran, Pak, namanya mazhab Mu'tazilah. Mazhab Mu'tazilah udah gak ada sekarang.
Mu'tazilah sebagai sebuah mazhab udah nggak ada. Mu'tazilah itu punya keyakinan enggak, perbuatan hamba itu diciptakan sama hamba itu sendiri. Makanya ada gelar, ada ungkapan peyoratif gitu. Mu'tazilah itu majus hadhil ummah, majusinya umat ini. Karena meyakini seolah-olah ada dua pencipta gitu. Penciptanya manusia sekaligus Tuhan. Tapi itu Mu'tazilah tidak dikafirkan, Pak. Karena pada akhirnya begini, mereka mengatakan, Mu'tazilah itu mengatakan makhluk hamba kita ini menciptakan perbuatan kita berdasarkan kekuasaan yang Allah berikan kepada kita. Tapi waktu kita berbuat, kita menciptakan. Paham maksudnya, Pak? Waktu saya ini misalnya mengangkat gelas ini, ada kemampuan dari diri saya untuk mengangkat sesuatu barang. Nah, menurut mazhab Mu'tazilah yang menciptakan perbuatan ini, andaikan di sini misalnya ada segelas khamar, nauzubillah. Seandainya ya, misalnya maksiat nih. Waktu saya ngangkat, saya minum, itu saya mengangkat dengan kemampuan yang saya miliki. Mu'tazilah mengatakan ini perbuatan lahir dan diciptakan oleh saya sebagai hamba. Mazhab Mu'tazilah. Kemudian, tapi kenapa mereka nggak dikafirkan? Kenapa mereka dikafirkan? Karena pada akhirnya mereka bilang gini, kemampuan yang saya dapat dalam mengangkat barang ini itu Allah juga yang nyiptain. Maksudnya dari Allah gitu loh. Kemampuan itu dari Allah, paham nggak? Jadi mereka tidak mengatakan makhluk itu pencipta dalam arti menandingi Tuhan, enggak. Karena itu enggak dikafirkan. Mu'tazilah itu paling jauh kita katakan sebagai ahlul bid'ah. Mereka bawa bid'ah. Ahlus sunnah wal jamaah kalau dihadapkan dengan pertanyaan kayak tadi, orang berbuat, kuasa atau kemampuan kita itu diciptakan oleh Allah. Perbuatan kita ngangkat barang ini diciptakan oleh Allah juga. Terus di mana peranan hamba? Peranan hamba ada dalam proses menggerakkan keinginannya untuk berbuat. Betul nggak, Pak? Nih, saya ini nih, coba Pak, Bapak menyadari itu nggak? Waktu naik mobil, waktu berjalan, itu kan kita sadar betul, Pak. Ada keterkaitan antara kemampuan dan keinginan kita dengan perbuatan yang kita perbuat. Tuh. Saya punya kehendak untuk mengangkat gelas ini, dan gelas ini terciptalah perbuatan mengangkat gelas. Nah, keterkaitan antara kuasa atau kemampuan kita dengan sesuatu yang diperbuat itu namanya kasab. Dalam mazhab Ahlus Sunnah, manusia itu punya peranan sebagai muktasib. Imam Abu Hamid juga menjelaskan di sini. Allah pencipta, manusia sebagai muktasib. Maksudnya apa muktasib? Yang mengupayakan. Yang mengupayakan itu kita. Tapi yang menciptakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Bapak kalau melihat ada kejadian yang pahit, kejadian yang berupa kezaliman, kemaksiatan, kalau kita tanya, manusia itu berperan nggak dalam melahirkan perbuatan buruk itu? Ya. Sebagai apa? Sebagai muktasib. Sebagai orang yang mengupayakan. Dia bisa milih kan sebetulnya. Koruptor itu bisa milih mau ngambil duit atau enggak, kan bisa milih. Manakala dia menggerakkan kemampuannya untuk mengambil barang yang haram, dia disebut sebagai muktasib dan dia diminta hisab nanti, dia akan dihisab dengan pilihannya itu. Itu peranan manusia di situ. Yang menciptakan duitnya Allah kan, secara hakikat ya. Ya kalau ciptain duit di bank, diproduksi di bank, ya kita sepakat. Kita bicara hakikat. Hakikatnya yang menciptakan makhluk adalah Allah. Yang menciptakan kuasa kita adalah Allah. Yang menciptakan kita adalah Allah. Tapi manusia punya peranan dalam menggerakkan kemampuannya dan keinginannya dalam berbuat. Itu namanya kasab. Itu namanya kasab. Jadi mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah, semua perbuatan Allah yang menciptakan. Ini pembahasan akademis Pak sebenarnya, pembahasan di kampus. Tapi saya harap mudah-mudahan bisa disederhanakan. Kayak begitu ya. Jadi manakala kita melihat ada perbuatan, kata Imam Abu Hamid Al-Ghazali, semua perbuatan makhluk itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, pembahasan agak panjang lebar, saya akan kutipkan beberapa kutipan yang relevan dengan pertanyaan banyak orang sekarang. Baik Ustaz, saya mau nanya, kalau begitu Tuhan, kalau seandainya sekarang ada orang berbuat taat atau dia berbuat maksiat katakan, kemudian dia diminta hisab di alam akhirat nanti, bukankah itu kezaliman? Bukankah kalau orang diciptakan kezalimannya oleh Tuhan, lalu nanti di alam akhirat nanti dimintai pertanggungjawaban, disiksa lagi, bukankah itu kezaliman? Betul nggak Pak? Bukankah ada pertanyaan kayak gitu zaman sekarang? Di mana keadilan Tuhan katanya? Betul nggak Pak? Jawaban Imam Abu Hamid Al-Ghazali, Masya Allah. Kita akan jawab. Pertama harus kita definisikan kezaliman itu sendiri. Apa maksudnya kezaliman? Ayo. Zalim itu maksudnya at-tasarruf fi milkil ghair bi ghairi idni. Itu pengertian zalim itu begitu. Mengendalikan
sesuatu yang menjadi kepemilikan orang lain tanpa seizinnya. Bapak punya handphone, saya ambil handphonenya, saya bajak-bajak, saya injak-injak, saya hancurin. Itu namanya zolim, Pak. Karena saya mengendalikan barang milik orang lain, betul nggak, Pak? Kata kuncinya adalah milik orang lain. Tapi kalau saya punya handphone, bosan saya sama handphone saya, marah saya lempar, ya suka-suka saya kan, Pak, betul nggak, Pak? Karena itu milik saya, kira-kira kan begitu, betul ya? Jadi kalau zolim itu artinya mengendalikan kepemilikan orang lain tidak sesuai dengan izinnya. Bapak punya peci saja, peci Bapak saya cemplungin ke air, itu kan milik Bapak, zolim itu namanya. Ya, ada kata kunci yang harus kita garis bawahi, kepemilikan orang lain. Sekarang kita tanya, Allah itu kan pemilik segala sesuatu, Pak. Karena Allah pemilik segala sesuatu, maka mustahil ada kezoliman yang Allah lakukan, betul nggak, Pak? Karena kezaliman itu artinya mengendalikan sesuatu yang bukan kepemilikannya tanpa izinnya, begitu nggak? Allah pencipta langit, pencipta manusia, pencipta malaikat, pencipta iblis, pencipta segala-galanya. Kalau Allah melakukan, andaikan Pak ya, hanya berandai-andai. Andaikan ada orang ahli ibadah dimasukin neraka, ada orang maksiat dimasukin ke surga. Allah zalim mau enggak? Enggak. Kalau ukurannya orang kaya atasan, kayak kita nih, seorang bos kepada karyawan itu zalim banget, ya enggak, Pak? Ada karyawan nggak pernah telat, nggak pernah bolos, konsisten, komitmen dengan pekerjaannya, nggak kita kasih gaji. Zolim dong. Ada karyawan males, suka bolos, kita kasih gaji. Itu zolim kan? Kenapa? Karena kita nggak memiliki segala-galanya, Pak. Kita tuh diamanati. Allah Subhanahu wa taala Al-Malik Al-Mutlaq, yang merajai dan memiliki secara mutlak semuanya. Tapi itu tidak terjadi, Pak. Itu hanya pengandaian doang, itu tidak terjadi. Jadi ya, bedakan antara sesuatu yang dimungkinkan secara akal, kan mungkin secara akal. Allah mengazab ahli taat gitu ya, dan memasukkan ke surga ahli maksiat, secara akal itu mungkin. Tapi secara syariat enggak. Kenapa? Karena Allah menetapkan dalam kitab sucinya, dalam wahyunya, bahwa kebaikan mayamal mithqala dzarratin khairan yara wa may mithqala dzarratin syarran yara. Begitu kan? Jadi nggak akan disia-siakan tuh orang yang berbuat taat puluhan tahun, nggak mungkin tiba-tiba gara-gara satu kesalahan doang masukin ke dalam neraka misalnya. Apalagi kesalahan ini shaghair, dosa kecil. Itu hanya pengandaian doang. Bahwa kalaupun Allah melakukan itu sebuah kezaliman. Nah, itu satu. Jadi harus kita koreksi mana zalim itu apa? Kalau sesuatu itu dikendalikan oleh yang lain dan yang lainnya tidak memiliki, maka dia zalim. Tapi kalau dia mengendalikan sesuatu yang dimilikinya, ya nggak zalim namanya. Karena itu Imam Abu Hamid menyebutkan, idil abdu yutasawwar minhu dzulm bitasarrufihi fi milki ghairi. Bagi hamba, kata Imam Al-Ghazali, bagi hamba itu bisa dibayangkan kezaliman, terjadi kezaliman manakala dia mengendalikan sesuatu yang menjadi kepemilikan yang lain. Kayak tadi itu, Pak. Koruptor itu zalim. Kenapa? Dia mengendalikan barang milik orang lain tidak sesuai dengan izinnya. Rakyat nggak bisa menerima itu. Itu zalim namanya jelas. Wala yutasawwar az-zulm minallahi azza wajalla. Tapi tidak bisa kita bayangkan ada kezaliman dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Fa innahu la yusadifu li ghairihi milkan hatta yakun tasarrufu fihi zulman. Karena nggak ada yang memiliki selain Allah, Pak. Secara hakikatnya hanya Allah memiliki semuanya. Sangat logis kan Pak sebetulnya? Kan Tuhan milik, gini bahasa gampang gini, kan Tuhan yang punya semuanya. Kenapa harus dipertanyakan perbuatannya? Kira-kira begitu ya, Pak. Meskipun demikian, Allah berlaku adil dengan memberikan ganjaran kepada semua yang berbuat baik kalau dia beriman, dan memberikan siksaan kepada semua yang berlaku zalim walau dia beriman. Lihat keadilan Allah Subhanahu. Tapi kalau seandainya Allah tidak melakukan itu, nggak ada kezaliman. Kenapa? Karena dia yang menciptakan segala sesuatu, dia memiliki segala sesuatu. Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ada lanjutan lagi. Sanaqra 6. Nah, tadi saya sebutkan bahwa kebaikan dan keburukan dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah berdasarkan konsep tauhidul af'al, esa dalam perbuatan, berdasarkan penjelasan itu, maka kebaikan, keburukan, apapun yang terjadi, kecil atau besar, semua ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Fala yajri fil mulki wal malakut tarfatu ainin wala faltatu khatirin wala laftatu nazirin illa biqada'illah wa qadari.
Semua yang terjadi, apapun yang terjadi alam semesta ini, kata Imam Abu Bakar Al-Ghazali, itu terjadi berdasarkan qada dan qadarnya Allah Subhanahu. Makanya itu jadi rukun iman, Pak. Sekarang saya ingin menjelaskan, ini yang kadang-kadang dilupakan oleh sebagian orang muslim. Tahu kenapa takdir itu dijadikan rukun iman, Pak? Tahu kenapa qada dan qadar itu dijadikan rukun iman? Kenapa? Karena ternyata, Pak, di antara rahasianya, itulah rahasia kebahagiaan hidup dalam beragama. Meyakini bahwa semuanya itu sudah ditentukan sama Allah. Orang kalau yakin dengan itu, waktu dia dapat nikmat, dia nggak akan berlebihan menggunakan nikmat. Betul nggak? Sama Allah sudah dikasih, sudah ketentuannya. Waktu dia dapat musibah, dia nggak akan begitu pesimis dengan ketetapan Tuhannya, dengan hidupnya, dengan masa depannya. Karena kenapa? Dia meyakini bahwa dirinya adalah seorang hamba yang dikendalikan. Dia nggak akan obsesif, dia nggak akan protes. Karena seringkali kesengsaraan hidup itu bermula, Pak, dari banyaknya protes dari diri kita terhadap kenyataan hidup yang kita hadapi. Betul nggak, Pak? Betul kan? Kesengsaraan dan kekeringan batin itu seringkali dialami oleh orang-orang, hatta orang beragama, bermula dari ketidakpuasan dengan apa yang jadi ketetapan Tuhan. Betul nggak? Itulah rahasia kenapa iman kepada qada dan qadar dijadikan rukun iman, supaya kita itu hidup dengan bingkai keimanan yang pada akhirnya bisa menyemai ketenangan dan kesejukan dalam beragama. Sehingga kalau kita berbuat, kalau kita menyaksikan perbuatan, kita senantiasa mengembalikan itu kepada Tuhan. Waktu punya masalah, baliknya itu sama Tuhannya, bukan sama manusia. Manusia cuma menjadi perantara doang. Tapi kembalinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan ada, Pak, orang-orang di dunia ini, atau orang muslim, orang beragama, dia dihimpit oleh masalah, dia lari ke fulan, cari pinjaman sini, cari pinjaman situ. Saya pernah tuh menyaksikan, ada kisah orang kayak begitu. Tiba-tiba tuh dikumpul pinjamannya itu karena ada keharusan mengembalikan lebih, 60 juta, 70 juta hutangnya itu. Kenapa Anda tidak kembali kepada Tuhan Anda, melaksanakan sholat, bertobat, baca istighfar, memohon kepada Allah? Kenapa Anda nggak mencoba itu? Kita berhenti dulu untuk azan ya. Nanti kita lanjutkan sekitar 10 atau 20 menit. 10 atau maksimal 15 menit mungkin. Tafadhol. Baik, akan kita lanjutkan. Jadi penghayatan akan tauhidul af'al, bahwa segala sesuatu yang terjadi, perbuatan manusia yang terlahir dari makhluk, dari diri kita sebagai manusia, itu adalah ciptaan Allah. Itu penting dan berguna supaya kita bisa memandang kehidupan ini secara lebih positif. Di setiap keburukan yang kita saksikan, yakin selalu ada hikmah dan kebaikan. Dan itu fakta, Pak. Coba bayangkan. Bayangkan kalau seandainya sekarang, orang itu kan gak ada yang berhak jadi orang miskin sebetulnya. Gak ada yang berhak jadi orang sakit. Kemiskinan, rasa sakit hilang dari dunia ini. Gak akan ada rumah sakit, gak akan ada dokter, gak akan ada farmasi. Ada berapa juta manusia menganggur pada akhirnya. Lihat, Allah ciptakan penyakit, Allah ciptakan kesembuhan. Dengan begitu hidup kita jadi bermakna. Kalau semua orang sembuh, gak ada yang siapa. Kalau semua orang itu adil, kalau semua orang itu berlaku baik, polisi gak akan ada polisi, gak akan ada kan. Berapa orang, juta orang, hitung Bapak hitung itu. Di kantor polisi orang yang profesinya adalah gara-gara ada orang berbuat buruk, dia punya kerjaan, dia punya penghasilan. Lihat bagaimana agama dan keyakinan kalau kita hayati dengan baik bisa mengubah paradigma berpikir kita secara lebih positif. Memandang kebaikan selalu, memandang kejadian selalu mencari celah kebaikannya, cari celah hikmahnya. Oh begitu ya, ada hikmahnya. Pada akhirnya kita tidak akan terhempas dengan kenyataan, tapi kita bisa beradaptasi dengan kenyataan. Penting kan sebetulnya. Lihat bagaimana akidah kalau ditanamkan dengan benar itu bisa mengubah cara berpikir, cara kita hidup, cara kita memandang fenomena. Lihat, subhanallah. Walhasil, kata Imam Abu Hanifah, fajami af'al ibadihi makhluqatun lahu. Semua perbuatan hamba Allah yang mukmin, yang kafir, yang taat, yang maksiat, semuanya ciptaan Allah. Meskipun sekali lagi, keyakinan ini tidak menafikan bahwa manusia punya kehendak dan punya kemampuan memilih. Gara-gara dia punya kemampuan memilih, maka dia dimintai pertanggungjawaban. Karena faktanya begini, Pak, di alam nyata ini kita saksikan ada perbuatan yang di luar kehendak kita. Kayak orang kalau misalnya udah usia 90 tahun, itu biasanya tangannya kan getar begini tuh. Itu kan di luar kehendak dia sebenarnya nggak mau. Tapi itu kan sesuatu yang natural gitu loh ya. Itu contoh sesuatu perbuatan yang di luar kehendak. Orang bergerak begini kan kalau orang sudah tua itu
Beda kan itu perbuatan begitu dengan perbuatan saya meminum sesuatu, saya makan sesuatu, saya pergi ke tempat ini, pergi ke tempat itu. Bisa dipilih kalau yang ini. Kalau ini nggak bisa dipilih. Allah hanya akan memintai pertanggungjawaban menyangkut perbuatan yang bisa kita pilih. Bukan sesuatu yang dipaksakan kepada kita. Dua tanda petik. Sesuatu yang secara natural nggak bisa kita kendalikan, nggak akan bisa bertanggung. Itulah alasan kenapa Pak Ammar bin Yasir itu dalam peristiwa sejarah Islam, dia pernah dipaksa sama Abu Jahal untuk mencela Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam karena melihat ayahnya sudah tewas, ibunya sudah tewas, keduanya sebagai wafat sebagai syahid. Kalau dia juga mati, kira-kira siapa yang melanjutkan dakwah Islam? Orang Islam masih sedikit waktu itu. Ammar bin Yasir dipaksa untuk mencela Nabi Muhammad oleh Abu Jahal, dan dia terpaksa mengucapkan demi menyelamatkan nyawanya. Datang ke Nabi nangis terseduh-seduh karena keluar kata-kata yang kurang layak menyangkut yang mulia Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi jawaban Allah apa? Apakah Allah membatalkan imannya? Tidak. Karena dipaksa. Man kafara billahi ba'da imani illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Siapa yang kafir kepada Allah setelah dia beriman, maka dia akan disiksa, kecuali orang yang dipaksa. Para mufassir menjelaskan ini ayat menyangkut Ammar bin Yasir. Ammar dipaksa, tapi wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Sementara hatinya masih nyaman, masih mantap dengan keimanannya. Karena Allah adil. Allah adil, hanya akan menghisab manusia menyangkut perbuatan yang bisa dia pilih. Kenapa kita harus meyakini semua perbuatan ciptaan Allah? Karena ada ayat Al-Quran yang menyebutkan Allahu khaliqu kulli syai'. Allah pencipta segala sesuatu. Secara umum, itu lafaz umum. Allah mencipta segala sesuatu, ada kebakaran, itu sesuatu. Berarti Allah menciptakan hakikatnya ya. Sekarang muncul tuh orang-orang ateis bilang, kamu bisa nggak menyebutkan kalau obat itu yang menciptakan Tuhan? Kan obat itu diproduksi di farmasi. Kan ada orang ateis bilang katanya, oh, orang beragama itu kadang katanya keyakinannya absurd. Masa yang menciptakan obat disebutnya Tuhan? Oh, jelas-jelas obat itu diproduksi di farmasi, diproduksi di pabrik gitu kira-kira ya. Enggak, yang kita maksud Allah mencipta itu secara hakikat. Faktanya ya kita mengakui namanya obat-obatan diproduksi sama manusia, mobil dibuat sama manusia, kendaraan dibuat sama manusia. Ya, itu secara alam nyata ya. Yang kita bahas sekarang itu menyangkut hakikat terdalam gitu loh, dari fenomena yang kita saksikan itu. Siapa sebetulnya di balik semua itu? Sesuatu itu terjadi. Jawabannya kalau kita berdasarkan apa yang kita paparkan tadi, hakikat segala sesuatu itu semuanya adalah perbuatan dan ciptaan Allah Subhanahu wa taala, hakikatnya. Karena kalaupun Anda berbuat, saya sekarang memproduksi sesuatu, saya ini tidak bisa menggerakkan kehendak saya kalau tidak ada peranan Tuhan. Pada akhirnya secara hakikat, perbuatan saya pun yang bikin air ini ya pabrik, ya jelas. Tapi yang menggerakkan orang-orang bikin air ini, kemudian yang bikin tangannya untuk memproduksi siapa? Kan Tuhan. Ya harus dibedakan ya, dua dimensi yang berbeda. Secara hakikat kita mengatakan Tuhan di balik semuanya. Secara lahiriah kita menyebutkan, oh ya ini dibuat oleh fulan, sebagai muktasib. Dalam bahasa akidah Ahlussunnah wal Jamaah, manusia berperan sebagai muktasib. Kata Imam Abu Hamid Al-Ghazali, al-aslu tsani, nah itu saya sebut anna infiradallahi subhanahu bi ikhtira harakatil ibad la yukhrijuha an kauniha maqduratan lil ibad ala sabilil iktisab. Qomat. Mau diakhiri atau lanjut, Pak? Lanjut, kepotong soalnya. 5 menit lagi ya. 5 menit lagi, sayang. Ilmu kalau misalnya dipotong di tengah-tengah, apa itu maksudnya Ustaz? Saya jelasin dulu. Prinsip yang kedua, prinsip yang pertama tadi menyebutkan segala sesuatu itu terjadi sesuai dengan kehendak dan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Semua yang terjadi ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Prinsip kedua menyangkut tauhidul af'al, Imam Abu Hamid menyebutkan kenyataan bahwa Allah semata yang menciptakan segala sesuatu, termasuk gerakan perbuatan kita, itu tidak menafikan bahwa perbuatan itu dikuasai oleh hamba sebagai muktasib, sebagai sosok yang mengupayakan. Makanya kalau kita sekarang secara alamiah, secara di alam lahiriah kita berinteraksi dengan para penjahat, dengan para pelaku kriminal dan lain-lain, tetap kita itu memperlakukan dia sebagai penjahat. Jangan mentang-mentang kita meyakini Tuhan yang menciptakan perbuatan terus kita biarkan, enggak gitu juga. Karena kata Imam Abu Hamid, meyakini Allah semata yang menciptakan tidak menafikan bahwa perbuatan itu dikuasai juga oleh manusia sebagai muktasib, sebagai yang mengupayakan.
Jadi jelas. Kalau bicara siapa yang menciptakan, jawabannya adalah Tuhan. Gak ada pencipta selain Tuhan. Ya secara hakiki. Tapi apakah semua perbuatan itu tidak ada peranan manusia di dalamnya? Gak juga. Ada perbuatan-perbuatan di mana kehendak dan keinginan kita itu berperan untuk memilih. Nah, yang disebut sebagai kasab, kita disebut sebagai muktasib karena kita punya kemampuan itu. Kita punya kuasa, kita punya kemampuan, kita punya kehendak. Kita bisa menggerakkan kemampuan dan kehendak kita dengan melakukan perbuatan tertentu. Hubungan antara kemampuan dan kehendak kita dengan perbuatan yang terjadi itu, itulah namanya kasab. Jadi makhluk itu pada akhirnya tetap berperan sebagai muktasib, dan karena adanya kasab itulah kelak dia akan dimintai pertanggungjawaban menyangkut perbuatan yang dia lakukan. Kalau baik Allah berikan ganjaran karena dia bisa memilih. Bapak sekarang bisa milih hadir di majelis ini, padahal bisa main TikTok 1 jam di rumah. Tapi Bapak memilih ini, Allah kasih ganjaran. Kalau orang memilih perbuatan buruk, Allah berikan imbalan yang setimbal dengan keburukannya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan akidah ini tertanam dalam hati kita sebagai muslim, bisa mengubah cara berpikir kita, cara kita menjalani hidup, melihat fenomena yang ada dan menjadikan kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala di setiap detik denyut nadi kehidupan kita. Naktafi bihadzal qadar wa nakhtim bi kafaratil majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.